Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my class. Today we are going to learn about active and passive sentence. Okay, why we use passive voice? Pertama, we don't want to talk about who did the action. Kita tidak fokus kepada pelakunya, siapa yang melakukan aksi tersebut atau tindakan tersebut. Yang kedua, we don't know who did the action. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Yang ketiga, the object is more interesting or important than the subject. Jadi untuk objeknya itu lebih menarik atau lebih penting dibandingkan subjeknya. Jadi yang pertama, kita tidak fokus kepada pelakunya. Yang kedua, kita tidak tahu siapa pelakunya. Yang ketiga, the object is more interesting or important than the subject. Jadi objeknya itu lebih menarik dan penting dibandingkan subjeknya. Oke, untuk subject and object, kita lihat di sini ya, ada list of subject and object. As you can see, kita punya I, you, they, we, she, it. Change itu ketika posisinya menjadi objek, maka dia akan berubah. I, me, you, sama ya. They, them, we, us, she, her, he, him, it, sama, it. Dari sini kalian harus dipahami ya, dan kalian harus hafal perubahannya. Subject into object. Oke, yang sekarang active and passive past tense. Okay, the example, in active sentence, the pattern subject plus verb dalam bentuk pas ya, jangan lupa plus object. Contohnya, we ate pizza, kita makan pizza. Nah, untuk passive sentence-nya, the pattern subject plus to be di sini to be past, yaitu was and atau were, plus verb 3 plus object. Nah, pizza was eaten atau pizza was eaten by us. Kita lihat di sini ya, yang kalimat aktifnya itu subjeknya we. Nah, ketika menjadi kalimat pasif, maka dia berubah menjadi objek. Jadinya us di sini. Nah, semula pizza itu adalah objek, maka untuk kalimat pasif, maka dia berubah menjadi subjeknya. Jadi pizza was eaten. Pizza was eaten by us. Pizza itu dimakan oleh kami. Oke, another example, active sentence-nya ya, untuk kalimat aktifnya, they made some chocolate cookies. Nah, mereka, subjeknya they ya, mereka membuat kue kering coklat. Kita lihat di sini, objeknya some chocolate cookies. Nah, kita ubah menjadi kalimat pasif. Nah, some chocolate cookies, yang semulanya dia objek, pindah dia sebagai subjek dalam kalimat pasif. Jadi some chocolate cookies, karena di sini cookiesnya itu banyak atau plural, maka kita perlu pakai to be yang jamak juga, yaitu were. Some chocolate cookies were made by them. By them-nya itu adalah dari subjek they berubah menjadi objek, yaitu them. Jadi beberapa kue kering coklat dimakan oleh mereka. Oke, selanjutnya active, passive, present tense. Oke, untuk kalimat aktifnya, the pattern polanya subject plus verb, tentunya dalam bentuk present plus object. Masuk ke kalimatnya, she eats kebab. Dia makan kebab. Kita lihat di sini, she eats kebab. Kata kerjanya tambah s ya, karena dia singular. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Pasif sentence-nya, the pattern-nya subject plus to be. To be di sini juga to be present, yaitu is dan are. Plus verb 3 plus object. Nah, kebab is eaten. Kebab is eaten by her. Nah, kebabnya dimakan oleh
dia. Kita lihat di sini, semula si dia subjek, ketika kalimat pasif dia berubah menjadi her objek, posisinya jadi objek. Yang semula kebab itu di dalam kalimat aktif itu objek, ketika kalimat pasif maka dia berubah menjadi subjek. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kita masuk ke another example. Andi drive a car. Andi mengendarai sebuah mobil. Kita lihat di sini, sebuah mobil yang semula objek. Nah, kita ubah menjadi passive sentence. Sebuah mobil menjadi subjek dalam kalimat pasif. A car is driven by Andi. Karena mobilnya hanya satu ya, maka kita pakai to be-nya to be tunggal, to be, yaitu is. A car is driven by Andi. Sebuah mobil dikendarai oleh Andi. Okay, another example. Freya makes some cakes. Nah, Freya membuat beberapa roti lapis. Nah, kita lihat di sini mana subjeknya. Oke, Freya ya. Mana objeknya? Some cakes, beberapa roti lapis. Nah, untuk kalimat pasifnya kita ubah. Yang semula objek kita ubah menjadi subjek. Some cakes. Nah, kita lihat di sini some cakes. Karena cakes-nya beberapa cakes, beberapa roti lapis itu berarti kan lebih dari satu. Maka kita pakai to be yang jamak, yaitu are. Some cakes are made by Freya. Beberapa roti lapis dibuat oleh Freya. Oke, how to write passive sentence. Bagaimana caranya untuk menulis sebuah kalimat pasif? Oke, di sini yang pertama, identify subject, verb, and object in active sentence. Jadi yang kalian perlu lakukan, yang pertama identify subjek, pelaku, verb, kata kerja, dan objek dalam kalimat aktif. Selanjutnya, move the object in active sentence into subject in the passive sentence. Nah, pindahkan yang semula objek dalam kalimat aktif, dipindahkan yang semula objek menjadi subjek dalam kalimat pasif. Oke, the last, identify the tense used in active sentence. Nah, identifikasi tenses yang digunakan dalam kalimat aktif. Oke, bisa dipahami ya? Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.